Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Nama Budaya, dan salam kebajikan. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Sunardin, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran literasi SD, dan yang saya banggakan teman-teman sekalian. Di sini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Evi Pratamasari selaku moderator dan pemateri, dan rekan saya Fabriela Siti Fatimah dan Lydia Aulia sebagai pemateri. Jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai strategi literasi menulis. Baik, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja masuk ke materi yang pertama mengenai definisi strategi literasi menulis. Strategi literasi menulis adalah cara atau pendekatan yang digunakan oleh guru untuk membantu murid dalam memahami informasi, mengelola gagasan atau mengelola ide, serta menyampaikan ide melalui kegiatan menulis terarah. Jadi dengan strategi ini, murid dapat menulis dengan jelas, runtut, dan mudah dipahami. Selanjutnya yang kedua, tujuan strategi literasi. Yang pertama, meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Jadi melalui kegiatan menulis, siswa belajar menganalisis informasi, membandingkan berbagai pendapat, dan menarik kesimpulan. Nah, dari kegiatan ini kemampuan mereka terlatih. Yang kedua, melatih kemampuan menyampaikan ide dan pendapat. Jadi menulis membantu murid mengungkapkan ide, perasaan, dan pendapat mereka dengan jelas. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan berbahasa. Jadi dengan sering menulis, murid dapat memperkaya kosakata dan memahami penggunaan tata bahasa yang jelas, serta meningkatkan kemampuan mereka berkomunikasi. Dan yang keempat, meningkatkan pemahaman materi pembelajaran. Nah, saat menulis tentang materi yang dipelajari, murid lebih mudah memahami dan mengingat informasi karena mereka mengolah kembali materi dengan kata-katanya sendiri, atau secara tidak langsung mereka mengulangi materi 2 kali. Nah, yang terakhir, membiasakan budaya literasi di sekolah. Jadi kegiatan menulis yang dilakukan secara rutin dapat menimbulkan kebiasaan membaca dan menulis. Jadi itulah definisi dan tujuan strategi literasi menulis. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada kelebihan dan tantangan atau kekurangan dalam strategi literasi menulis. Untuk kelebihan yang pertama, ada murid aktif mengolah informasi dan mengembangkan argumen. Melalui kegiatan membaca dan menulis, murid tidak hanya menerima informasi saja, tetapi juga menganalisis, menghubungkan, serta menyusun pendapat berdasarkan pemahamannya tersendiri. Yang kedua yaitu murid lebih terampil menyampaikan pendapat lewat tulisan. Murid menjadi lebih terbiasa menulis serta mengungkapkan ide secara lebih jelas. Dan yang ketiga ada mendukung pembiasaan literasi, di mana murid tidak hanya sebagai pendengar, tetapi juga menghasilkan karya. Murid terbiasa membaca, berpikir, dan membuat tulisan sebagai hasil dari belajarnya. Untuk tantangan dan kekurangan dalam strategi literasi menulis, yang pertama ada proses membaca, menulis, dan revisi memerlukan waktu yang cukup banyak. Kegiatan ini membutuhkan waktu yang relatif cukup lama agar hasil tulisan menjadi lebih baik. Dan yang kedua ada kemampuan murid yang berbeda-beda dalam menyusun kalimat atau menuangkan ide. Ada murid yang mudah menulis, tetapi ada juga murid yang memerlukan bantuan untuk mengembangkan idenya. Dan yang ketiga ada membutuhkan bimbingan intensif serta media pendukung yang bervariasi dari guru. Guru perlu memberikan arahan serta menyediakan berbagai sumber belajar agar semua murid dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Berikutnya ada langkah-langkah dalam penerapan strategi literasi menulis. Langkah pertama yaitu kegiatan awal. Yaitu yang pertama, guru membuka pembelajaran serta memberikan motivasi. Dalam kegiatan ini, guru mengawali pembelajaran dengan memberikan semangat kepada murid. Selanjutnya, guru menyampaikan tujuan pembelajaran, yaitu guru menjelaskan apa yang akan dipelajari dan dicapai pada pembelajaran tersebut. Dan kemudian guru memberikan persepsi mengenai topik yang akan ditulis.
Guru mengajak murid mengingat pengetahuan atau pengalaman yang berkaitan dengan topik. Kemudian masuk pada kegiatan inti. Pada tahap ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu tahap membaca dan tahap diskusi. Pada tahap membaca atau memahami informasi, murid membaca teks atau mengamati gambar atau video untuk mendapatkan informasi dan ide. Kemudian yang kedua, tahap diskusi atau pengumpulan ide, murid berdiskusi dengan teman atau guru untuk menemukan gagasan yang akan ditulis. Dan yang terakhir, pada kegiatan penutup, yang mana merupakan kegiatan terakhir dari tahapan proses pembelajaran, yaitu guru menyimpulkan materi bersama-sama dengan murid dan mengulas kembali hal yang telah dipelajari atau merefleksikan pembelajaran. Yang kedua yaitu memberikan apresiasi terhadap hasil tulisan siswa serta memotivasi mereka. Guru memberikan pujian dan dorongan agar murid semakin percaya diri dalam menulis. Baik, selanjutnya ada peran guru dalam strategi. Nah, yang pertama itu guru sebagai motivator, kedua guru sebagai fasilitator, ketiga guru sebagai pembimbing, keempat guru sebagai pemberi umpan balik, kelima guru sebagai model teladan, keenam guru sebagai evaluator. Nah, yang pertama itu guru sebagai motivator. Di sini guru memberikan semangat dan dorongan kepada murid agar percaya diri dalam menulis. Guru meyakinkan bahwa setiap pengalaman yang dimiliki murid dapat menjadi cerita yang menarik. Nah, kedua itu guru sebagai fasilitator. Guru menyediakan sarana, media, dan sumber belajar yang membantu murid memahami cara menulis cerita pengalaman pribadi. Ketiga, guru sebagai pembimbing. Guru membimbing murid selama proses menulis agar mereka dapat menyusun cerita dengan baik dan benar. Keempat, guru sebagai pemberi umpan balik. Guru memberikan masukan, saran, dan apresiasi terhadap hasil tulisan murid, sehingga mereka dapat memperbaiki dan meningkatkan kemampuan menulisnya. Kelima, guru sebagai model teladan. Guru menunjukkan contoh cara menulis yang baik sehingga dapat ditiru oleh murid. Keenam, guru sebagai evaluator. Nah, guru menilai proses dan hasil belajar murid berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Nah, di sini ada contoh penerapan di SD. Yang pertama itu mata pelajaran Bahasa Indonesia, materi menulis cerita pengalaman pribadi, ketiga langkah praktis pembelajaran. Nah, di sini ada pertama, murid membaca contoh pengalaman pribadi. Guru memberikan contoh cerita sederhana yang sesuai dengan usia murid. Kegiatan ini bertujuan agar murid memahami bentuk dan isi cerita pengalaman pribadi. Kedua, guru menjelaskan bagian cerita, awal, isi, dan penutup. Guru menerangkan bahwa awal cerita itu berisi pengenalan peristiwa. Isi cerita itu berisi kejadian utama yang dialami, sedangkan penutup cerita itu berisi kesimpulan atau perasaan setelah kejadian. Ketiga, murid membuat kerangka cerita sederhana terlebih dahulu. Murid menuliskan poin-poin penting seperti peristiwa yang dialami, waktu kejadian, tempat kejadian, orang yang terlibat, perasaan saat kejadian. Kerangka ini membantu murid menulis cerita dengan lebih teratur. Keempat, murid menulis cerita menggunakan bahasa sendiri. Murid mengembangkan kerangka menjadi cerita lengkap menggunakan kalimat sederhana dan mudah dipahami. Guru memberikan kebebasan agar murid dapat mengekspresikan pengalaman mereka. Kelima, guru membimbing penggunaan huruf kapital, tanda baca, dan susunan kalimat. Saat murid menulis, guru berkeliling kelas untuk membantu memperbaiki kesalahan penulisan, penggunaan titik koma, huruf kapital, dan susunan kalimat agar cerita lebih baik. Keenam, setelah selesai, murid saling bertukar hasil tulisan dengan teman untuk memberikan saran. Nah, murid membaca tulisan temannya lalu memberikan masukan sederhana, misalnya bagian cerita yang menarik, kalimat yang kurang jelas, kesalahan ejaan atau tanda baca. Kegiatan ini melatih kemampuan berpikir kritis, kerjasama, dan menghargai karya teman. Analisis permasalahan literasi menulis. Yang pertama, kesulitan menyampaikan ide. Nah, bisa diatasi dengan latihan menyusun ide secara runtun. Yang kedua, rendahnya minat baca atau menulis. Bisa diatasi dengan membuat aktivitas menulis yang menarik
Dan yang ketiga, keterbatasan kosakata. Kosakata bertambah lewat kegiatan membaca sebelum menulis. Yang keempat, kesalahan ejaan dan tata bahasa. Nah, masalah ini bisa diatasi melalui tahap revisi bersama. Dan yang kelima, kurangnya berpikir kritis. Bisa diatasi dengan cara menganalisis dan menyimpulkan informasi. Dan yang terakhir, kurangnya percaya diri. Nah, permasalahan ini bisa dibangun lewat kegiatan presentasi atau publikasi karya. Media pendukung. Nah, media yang bisa digunakan oleh guru untuk menunjang pembelajaran itu ada beberapa. Yang pertama itu buku cerita, komik, edukatif, majalah, atau koran anak. Nah, media ini dapat mempermudah pemahaman materi lewat cerita dan gambar, serta menumbuhkan minat baca siswa. Dan yang kedua, gambar, poster, video pembelajaran. Nah, media ini dapat menjelaskan konsep secara visual dan menarik, mempermudah ingatan serta pemahaman materi. Dan yang ketiga itu kartu kata atau gambar lembar kerja siswa untuk melatih keterampilan mengulang materi dan melibatkan siswa aktif dalam latihan mandiri ataupun berkelompok. Dan selanjutnya papan tulis atau papan tulis, stick note, slide presentasi, menyampaikan poin penting, merangkum materi, dan mempermudah penyampaian informasi secara terstruktur. Dan yang terakhir, media digital atau biasa disebut dengan aplikasi menulis sederhana. Nah, media ini bertujuan untuk membuat pelajaran lebih variatif, menarik, dan melatih keterampilan dasar teknologi siswa. Kesimpulan hasil diskusi kami mengenai strategi literasi menulis, kami dapat menyimpulkan bahwa strategi literasi menulis merupakan pendekatan pembelajaran yang membantu siswa mengembangkan kemampuan membaca, berpikir, dan menulis secara terarah melalui berbagai tahapan. Dan strategi ini juga efektif untuk mengatasi berbagai masalah literasi siswa SD seperti rendahnya minat membaca dan rendahnya minat menulis, dan keterbatasan kosakata, serta kurangnya rasa percaya diri. Nah, dengan penerapan yang tepat dan didukung oleh media pembelajaran yang menarik, strategi literasi menulis dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa dan meningkatkan kreativitas serta keterampilan berbahasa siswa dalam kehidupan sehari-hari. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai strategi literasi menulis. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua, dan mohon maaf apabila ada salah kata atau ucap dari kami. Baik, kami akhiri presentasi ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.